Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif, NIM 1120037, akan menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam dari masa Rasulullah sampai masa Turki Utsmani. Tema pada kali ini adalah saatnya yang muda bicara sejarah. Pada bab pertama adalah bab peradilan pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah sudah ditetapkan hukum melalui dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Kemudian proses peradilan pada masa Rasulullah berlangsung sederhana, sangat sederhana. Kemudian terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukun al-qadha sudah terpenuhi. Kemudian putusan Rasulullah SAW mengandung nilai kebenaran. Kemudian Rasulullah SAW berpesan pada Ali radhiyallahu anhu agar tidak tergesa-gesa memutuskan sebelum mendengar pembicaraan atau keterangan dari kedua belah pihak. Kemudian ada pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah dan wahyu Allah. Kemudian yang kedua adalah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin masih sangat sederhana. Masih tanya jawab tentang fatwa, tempat di rumah hakim dan masjid. Kemudian belum dikenal katib atau panitera yang mendampingi qadhi untuk mencatat berita atau membukukan setiap perkara atau setiap berita acara. Kemudian belum ada gedung khusus untuk peradilan. Kemudian nilai positifnya adalah peradilan sederhana peradilan sederhana ini cepat dan biaya ringan. Dan kemudian kesejahteraan qadhi dirintis dari Abu Bakar dan gaji dari Baitul Mal. Umar bin Khattab melarang hakim menerima bingkisan atau bentuk apapun dari pihak yang berperkara. Kemudian Umar merintis rumah pertahanan pertamanya di rumah Sofwan bin Umayyah yang dibeli seharga 4.000 dirham. Kemudian yang ketiga ada peradilan pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah sudah ada mendirikan tempat untuk peradilan yang dikepalai oleh hakim. Ada penetapan atau pendapat para ahli sudah mulai keluar. Kemudian mendirikan al-qadha. Kemudian ada al-hisbah. Kemudian ada hakim, sudah ada hakim, dan ada al-muhalim, yaitu mahkamah tertinggi. Kemudian yang keempat ada pada peradilan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah itu dibagi dua, yaitu yang pertama ada pada masa Abbasiyah pertama. Peradilan pada masa Abbasiyah pertama itu dikenal sebagai masa kejayaan Islam, namun ta'assub atau fanatisme mazhabnya sangat kuat. Perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan sangat pesat. Pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu. Kemudian hakim diperintah memutus perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Misal di Irak berlandaskan pada mazhab Abu Hanifah, di Syam dan Maghrib pada masa Syafi'i. Apabila yang berperkara tidak menganut mazhab hakim, maka hakim menyerahkan putusan atau pemeriksaan perkara kepada hakim yang semazhab dengannya. Kemudian mazhab 4 ini
menjadi sumber putusan hakim dalam waktu lama. Kemudian pada masa Abbasiyah kedua, keadaan pemerintah telah membaik, sudah sangat rusak. Kritis sosial, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Berjangkitnya alwan atau materialisme atau terlalu cinta kepada dunia, dan hilangnya semangat jihad. Kerusakan merata, termasuk bidang peradilan. Orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar jumlah uang kepada pemerintah setiap tahun. Kekuasaan hakim menjadi lemah karena pemerintahan juga lemah. Kewenangan hakim semakin dibatasi hingga akhirnya hakim hanya menyelesaikan soal sengketa dan soal ahwal asyasiyah atau kekeluargaan saja. Pada masa Al-Mansur III, imam besar Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ibnu Abi Zib menolak menjadi hakim. Masyarakat dalam kondisi kritis sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Kebudayaan dan peradaban seolah sebuah konstruksi istana yang hancur sendi-sendinya. Yang kemudian ada pada masa peradilan pada masa Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani, peradilannya hukum Islam. Pada masa Utsman I hingga Salim I belum terkodifikasi dan tersistematisasi sempurna. Terobosan dimulai oleh Sulaiman I pada upaya kodifikasi dan legislasi seiring meluasnya wilayah ke Eropa. Kemudian Sulaiman Al-Qanuni sangat berwibawa di masyarakat. Produk perundangannya berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan generasi sesudahnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dibagi dua era, masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Tanzimat atau bahasa Turki regulasi, sesuatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja diciplak dari Eropa Barat. Tanzimat di bidang hukum adalah upaya penggalakan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum di TU. Pada masa sebelum Tanzimat itu bentuk peradilannya sebagai berikut: al-juz'iyah, mahkamah biasa atau rendah, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kemudian mahkamah al-istinaf atau mahkamah banding, meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Kemudian ada mahkamah al-tamyiz, al-nad, al-awal, al-naqd wa al-ibram atau mahkamah tinggi yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Kemudian ada mahkamah al-istinaf al-ulya atau mahkamah agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Pelaksanaan peradilan tidak maksimal karena intervensi pemerintah sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh pejabat pemerintah, sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan. Pada masa setelah Tanzimat, peradilannya sebagai berikut: pelopor pembaruan yakni Sultan Mahmud II pada masa kemudian pada masa Tanzimat, pelopor pembaruan yakni Sultan Mahmud II pada abad ke-19. Di antaranya menggabungkan dua kekuasaan sultan yakni pemimpin duniawi dan spiritual. Kemudian kekuasaan yudikatif Sadrazam juga dialihkan kepada Syekh al-Islam.
Syekh al-Islam diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam. Sedangkan hukum di luar syariat diatur oleh Dewan Perancang Hukum yang diadopsi dari Eropa berupa Al-Nizam Al-Qadha Al-Madani, Undang-Undang Peradilan Perdata. Dibentuknya Mahkamah Al-Nizamiyah yang terdiri atas Qadha Al-Madani, peradilan perdata, dan Qadha Syar'i, peradilan agama. Pemisahan agama dan dunia, kemudian penyingkiran Islam oleh pemerintah Turki, salah satunya tercermin dari penghapusan kalimat agama negara Turki adalah Islam yang semula terdapat pada pasal 2 konstitusi negara. Tokoh-tokoh dalam gerakan Tanzimat ini sebagai berikut. Mustafa Roshid Pasha, kemajuan Eropa disebabkan oleh kemajuan iptek, dijunjung tingginya toleransi, umat beragama menjunjung tinggi pendidikan yang universal. Kemudian ada Mustafa Sani, beliau menyatakan apabila Turki ingin maju, maka ia harus meniru sebagaimana apa yang terjadi di Eropa. Kemudian ada Mahmud Sadiq Rifat Pasha, beliau berkata, menurut beliau Turki dapat mencapai peradaban modern bila ia dapat menjalani hubungan baik dengan negara-negara barat, kemudian menciptakan keamanan dan ketertiban dalam negeri dan membatasi kekuasaan absolut sultan agar ia tidak berbuat sekehendak hatinya. Ali Pasha menurutnya penyempurnaan hukum pidana dan mendirikan sekolah Galatasaray yang mengajarkan pengetahuan umum berbahasa Prancis. Kemudian pasca Tanzimat, di akhir pemerintahan Turki Utsmani, persoalan peradilan semakin pelik. Sumber hukum yang dipegang tidak hanya terbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum Barat atau hukum di Eropa, yang diakibatkan adanya penetrasi Eropa terhadap dunia Islam sehingga memunculkan sumber hukum yang saling berbeda pula. Pada masa itu sumber hukumnya Mahkamah Al-Tawaif, Al-Qadha atau Qadha Al-Mili, peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu, sumbernya dari agama tersebut. Kemudian Qadha Al-Konsuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber UU orang asing tersebut. Kemudian ada Qadha Mahkamah Pidana, bersumber dari UU Eropa. Kemudian Qadha Mahkamah Al-Hukuk, mengadili perkara perdata yang bersumber dari majalah Al-Ahkam dan Al-Adiyah. Majelis Asy-Syar'i Al-Syarif, mengadili perkara khusus masalah keluarga yang bersumber dari fikih Islam. Kemudian lembaga peradilan pada masa Turki Utsmani juga berubah. Ada mahkamah biasa, banding, dan mahkamah agung, baik masa sebelum maupun sesudah Tanzimat. Kritikan dari cendekiawan Islam Kerajaan Utsmani pada masa pembaruan, syariat tidak lagi dihargai, bahkan dilanggar. Kedua piagam yang dikeluarkan meski pada dasarnya menjunjung tinggi syariat, namun praktiknya banyak mengadopsi hukum Barat. Tokoh nasionalisme Mustafa Kemal Atatürk dengan ide westernisme, sekularisme, nasionalisme tahun 1925 memproklamirkan Turki sekuler, menghilangkan intuisi keagamaan untuk institusi keagamaan dalam pemerintahan dengan menghapus Syekh al-Islam, Kementerian Syariat, dan Mahkamah Syariat. Hukum syariat dan adat dihapuskan diganti dengan hukum Barat. Perkawinan pun tidak lagi menggunakan hukum syariat dan diganti dengan UU yang diadopsi dari Swiss. Sejalan dengan perkembangan peradilan, karena
hakim yang semestinya menjadi benteng terakhir penegakan hukum Islam dan beristihad sudah tidak berarti lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.